dilihat sebelah kanan. Jumlah momen di B3 dilihat sebelah kanan sama dengan 0. Ini persamaan tambahannya sendiri, momen di sini. Apa yang ada di situ? Anda lihat di sini, lihat sebelah kanan. Ya, sebelah kanan jangan lihat sebelah kirinya, sebelah kanan ada. Yaitu RYC jaraknya berapa? 2. RYC 2 cenderung memutar berlawanan arah jarum jam positif. RYC kalikan 2. Kemudian RXC arahnya sana. Lengan momennya berapa? Ini ada perpanjangan, tarik garis tegak lurus ini jaraknya 2 juga. Muternya cenderung berlawanan arah jarum jam juga. Sehingga RXC dikalikan 2 positif juga. Hanya ini aja. Momen di B3 ini di sendi ini kita lihat sebelah kanan hanya ada ini saja, sehingga ini sama dengan 0. Nah, ini tinggal di urusan persamaan SB biasa, RYC plus kalikan 2 ditambah RXC kalikan 2 sama dengan 0. Ruas kiri ruas kanan kita bagi 2. Terus ini RYC-nya loncat tanda pindah ruas atau loncat tanda sama dengan menjadi minus, berarti RXC sama dengan RYC. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, sampai sini dulu. Nah, sehingga sudah ketemu satu persamaan, yaitu RXC sama dengan minus R. Kemudian setelah ini ketemu sudah sudah dihitung. Nah, kemudian setelah ini ketemu, kita cari jumlah momen di A1. Nah, momennya sekarang kita nyari momen di sini. Tadi momen di sini sudah ketemu, sekarang nyari momen di sini. Nah, ini trik soalnya, salah satu trik soal. Kalau Anda ngambil di sini, kemudian ngambil momen sebelah kanan, selanjutnya ambillah momen yang di sebelah sini supaya dilihat kanan lagi. Jangan ngambil momen di sini. Cari penyakit. Bisa nggak, Pak? Bisa, tapi panjang hitungannya. Oleh karena itu, dari sini lihat ke kanan, ketemu ini, sekarang ngambil momen di sini, lihat kanan juga. supaya RYC dan RXC itu tadi muncul lagi sehingga langsung bisa dieliminasi. Nah, cita-citanya begitu. Sigma momen di sini apa sekarang? RYC dikalikan 4 ya, RYC jaraknya 4 dari sini perpanjang karena muternya berlawanan arah jarum jam positif. Kemudian apa? RXC berpanjang sana, muternya terlanjur searah jarum jam. RXC dikalikan 2. Apalagi ini makhluk di sini ini beban di sini 20 kalikan panjangnya ini 2. Jaraknya berapa? Ini kan titik beratnya adanya di tengah-tengahnya sini. Tarik sana garis bayangan. Oh, jaraknya dari sini 1, 20 kalikan 2 kalikan 1. Muternya kemana? Muternya cenderung ke arah jarum jam negatif. Kemudian apalagi ini ada 100 arahnya ke sana. Jaraknya berapa? Jaraknya sini, muternya searah jarum jam juga, negatif 100 kalikan 2 sama dengan. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini kita masukkan saja sekarang. RXC kan sama dengan minus RYC. RXC nya saya ganti
RYC ya sudah, saya masukkan 4 ini LXC-nya ganti RYC, RXC-nya sama dengan minus RYC kan, kalikan 2 minus 20 kalikan 2 kalikan 1 minus 100 kalikan 2. Dengan demikian temu 6 RYC minus 20 kalikan 2 minus 100 kalikan 2 sama dengan 0. Ini persamaan SD biasa, maka ketemu RYC-nya sama dengan 40. Nah, RYC-nya 40 kan? Terus saya masukkan ke sini, berarti kalau RYC-nya 40, RXC-nya berapa? RXC sama dengan minus RYC, maka RXC-nya sama dengan minus 40. Dari sini tinggal masukkan angkanya ini, masuk ke sini ketemu. Kemudian jumlah gaya-gaya arah X sama dengan 0. Jumlah gaya-gaya arah X sama dengan 0. Apa itu? 100 gaya arah X ini 100 RXA RXC. 100 plus RXA plus RXC sama dengan 0. Nah, berapa berarti 100 plus RXA, RXC-nya kan RXC-nya kan sama dengan minus 40, masukkan sini loh. Berarti RXA-nya sama dengan minus 60. Setelah itu kita hitung jumlah gaya-gaya arah Y, RYA plus RYC minus 20 kali 2 sama dengan 0. Dari situ maka saya lanjutkan ke sini, RYC-nya tadi sudah diketahui, maka langsung ketemu. Silakan diamati, direnungkan, kalau perlu, kalau bingung tanya. Silakan diamati dulu, direnungkan, catat kalau perlu, kalau bingung tanya. Ya. Di sini ini sendi atau disebut dengan titik kumpul atau join atau titik buhul. Ada beban 1 di sini 120 kN. Nah, kemudian cara menganalisisnya gimana? Kalau ini hitung semua reaksi peletakan dan semua gaya batang. Kita akan menghitung gaya batang ini. Cuma Pak dihitung gaya batangnya dulu. Ini kan kalau Anda membuat jembatan atau membuat struktur rangka batang kan batangnya harus kuat. Dan untuk kuat itu kan pertama kali harus diketahui gaya yang bekerja di sini apa, berapa. Supaya nanti bisa menentukan jenis bahan dan ukuran dari bahan itu. Supaya memenuhi syarat. Memenuhi syarat apa? Supaya strukturnya itu kuat. Jadi ini baru tahap awal mekanika dasar menghitung reaksi perletakan dan semua gaya batang. Hitung-hitung gaya batang. Terus caranya gimana caranya? Oh, caranya begini caranya. Pertama kali ngitung reaksi perletakan. Tahu sini sendi, sini roll. Maka dihitung. Di sendi ada berapa reaksi? Ada 2, RXA, RYA. Di sini ada RYE. Ngitungnya gimana ya? Prinsipnya hanya 3 persamaan keseimbangan itu yang perlu dipegang. Jumlah momen, jumlah gaya arah X, jumlah gaya arah Y sama dengan 0. Prinsipnya hanya itu. Nanti sampai mendesain beton segala sebenarnya prinsipnya itu. Hanya membuat ruwet itu kadang-kadang nanti digabungkan dengan code, dengan peraturan, dengan standar yang rumus-rumusnya sudah jadi. Sehingga nanti dituntut ngapalkan rumus. Sebenarnya kalau Anda sudah pinter mekanikanya, nggak usah hafal rumus, mekanikanya Anda sudah tahu prinsipnya, bisa nurunkan rumus itu dan ketemunya sama.
Nah, ini saya coba saya hitung di sini. Hitung reaksinya bagaimana? Sudah biasa, cuma momen di A sama dengan 0. Apa RYE jaraknya berapa? 1, 2, 3, 4. Dengan momennya berarti 8. RYE kalikan 8. Muternya berlawanan arah jarum jam positif. Kemudian ada gaya 120 beban ini. Jaraknya berapa? Jaraknya 4. Muternya kemana? Muter ke arah jarum jam negatif. Negatif 120 kalikan 4. Sudah nggak ada lagi gaya, sama dengan 0. Maka RIE sama dengan 60. Ini persamaan biasa lah. Ini nanti lontar sungai ganti bagi plus dibagi 8, nanti ketemunya 60. Kemudian jumlah gaya-gaya arah X sama dengan 0. RXA sama dengan 0, nggak ada lain lagi, RXA aja, RXA sama dengan 0. Kemudian jumlah gaya-gaya arah Y, RYA plus RYE minus 120 sama dengan 0. Hingga RYA plus RYE minus 120 sama dengan 0, maka ketemu di sini RYA sama dengan 60. Hitung reaksinya. Sampai sini masih ada yang ditanyakan atau tidak itu reaksinya. Silahkan bentar biar mata mati, renungkan, catat kalau perlu, kalau bingung tanya. Batang yang akan kita hitung gaya batangnya itu harus kepotong, harus teriris. Gaya batang pada setiap irisan yang dibuat atau diasumsikan tarik. Jadi gaya-gaya yang kita potong tadi, semua gaya itu kita asumsikan tarik. Dengan catatan kita punya asumsi untuk yang saya anut ini, mazhab yang saya anut, batang yang tarik itu positif. Kita misalkan batangnya semuanya tarik, yang tarik itu kita berikan notasi positif. Kalau ketemunya negatif berarti batangnya bukan tarik tapi tekan. Tarik itu menjauhi arah irisan, kalau tekan itu menuju arah irisan. Tapi kita buat yang menjauhi, menarik. Yang menarik itu apa namanya, yang positif. Irisan dapat dibuat untuk satu bidang. Ya, irisan 1 dan 3 ini ya. 1, 3 ini 1, irisan 1 itu ini merupakan bidang ya. Irisan dapat dibuat untuk satu bidang, irisan 1 dan 3, dapat pula berupa satu irisan titik kumpul. Jadi bisa juga ini buat irisan, itu irisan 1, ini saya buat irisan 1. Nah, buat irisan ini seolah-olah strukturnya saya iris, kemudian saya lihat ke arah sana. Yang dianalisis yang sebelah sana. Jadi nanti jadi saya seperti ini. Gitu. Irisannya menjadi ini, seperti ini. Bisa juga buat irisan titik kumpul seperti ini. Nah, potong itu, crop gitu. Itu jadinya seperti ini. Kumpul itu ya seperti ini, titik kumpul. Irisannya titik kumpul aja. Kalau ini seperti bidang, ini bidang lah, banyak gayanya gitu. Prinsipnya yang teriris itu ini teriris kan, terpotong ini, kita buat irisan 1. Yang teriris ya terpotong ini keluar gayanya, seolah-olah kita asumsikan ada gaya ke arah sana. Menjauhi itu tarik positif. Ini juga ini kan, potongannya kan ini, titik potongnya kan ini, lukanya ibaratnya ini seperti luka gitu ya, lehernya kambing apa lehernya sapi kepotong, ini darahnya keluar, stres positif. Ini sana kepotong, stres keluar darahnya. Ini kepotong, stres keluar darahnya. Ini gaya batangnya itu ini. Ya, saya berikan nama misalnya aja S1, gaya batang 1.
S4 gaya batang nomor 4, S10 gaya batang 10 ini dari sini. Ini kan batang-batangnya saya beri nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah ini saya potong, ini potongan satu yang hijau ini. Ini jadinya seperti ini. Yang kepotong batang berapa? Ini yang kepotong kan batang 1, batang 4, dan batang 10. Batang 3 tidak kepotong, tapi terlihat, ya. Jadi free body-nya atau irisannya itu jadinya seperti ini. Jadi S1, S4, S10. Nah sekarang analisisnya gimana? Ya, analisisnya menggunakan jumlah momen, jumlah gaya arah X, dan jumlah gaya arah Y sama dengan 0. Ini kan ada berapa yang tidak diketahui? Ini RXA, RYA sudah diketahui tadi. Sekarang yang tidak diketahui berapa? 1, 2, 3 kan? Ya, sudah gampang itu. Punya persamaan 3 untuk mencari gaya yang diketahuinya juga 3. Oh, ketemu, nanti ketemu. Nah, caranya yang paling gampang gimana? Ada mau jumlah gaya-gaya arah Y dulu boleh. Gaya arah Y dulu boleh. Gaya arah X dulu juga boleh. Momen juga boleh. Nah ini saya menggunakan cara yang agak mungkin dianggap agak sulit, tapi perlu, nggak sulit juga sebenarnya ini. Hanya memerlukan kejelian. Kejeliannya gini. Ini gaya S4, ini gaya S10. Ketemunya kan di sini. Ketemunya di mana ini kalau Anda lihat gambarnya? Di titik B2. B1, titik B1 ini B, di sini 1. Jadi titik B1. Maka saya ambil momen di B1. Mengapa saya ambil B1? Kalau saya ambil momen di B1 ini artinya apa? Artinya S4 ini jaraknya 0, S10 jaraknya 0. Sehingga S4 dan S10 tidak menimbulkan momen. Tinggal yang menimbulkan momen adalah S1. Ini akal-akalan, ini trik. Maka di dalam analisis itu kan, di dalam nah, maka di sini momennya adalah momen di B1 ada apa? S1 jaraknya berapa dari sini ke sini? 1,5. S1 kalikan 1,5, muternya searah jarum jam itu negatif. Kemudian dikurangi RYA. RYA muternya ke sana juga, jaraknya dari sini panjangnya 2, RYA kalikan 2 sama dengan 0. Nah, ini karena saya tidak menggunakan kalkulator, maka saya buat 1,5 itu kan sama dengan 3/2 ya. Iya enggak? 1,5 itu boleh nggak saya tulis 3/2? Kan sama. 3 dibagi 2 berapa? 1,5 kan? Saya tulis 3/2. Karena ini saya nggak menggunakan kalkulator. Dikurangi RYA-nya tadi sudah dihitung 60 kalikan jaraknya berapa? Jaraknya 2. 2 itu sama dengan 4/2 kan? Ini supaya gampang aja. Supaya gampang. Berarti apa ini saya coret-coret. Ini saya coret-coret, ketemunya S1 sama dengan minus 80 kN. Ketemunya minus, tadi saya misalkan arahnya ke sana tarik kan, positif tarik. Ketemunya kok negatif, oh berarti batang ini ketemunya sebenarnya batang tekan. Ada gaya tekan sebesar 60 kN. Batang ini batangnya tertekan. Nah, setelah itu ketemu, kita buat jumlah gaya-gaya arah X sama dengan 0.
ketemu 80 kN. Sekarang jumlah gaya-gaya arah Y. Apa yang arah Y? RYA minus S4 sama dengan 0. Sehingga RYA-nya tadi sudah dihitung 60. S4-nya ini berarti S4 sama dengan 80 kN. Sehingga dari irisan ini S1-nya sudah ketemu minus 80 itu tekan, S4-nya ketemu 60 kN, S10-nya ketemu 80 kN. Dari satu irisan ini. Analisis satu irisan ini apakah sudah bisa dimengerti? Silakan diamati, direnungkan, catat kalau perlu, kalau bingung tanya. Nah, momen di sini S1 jaraknya dari sini ke sini itu 1,5. Sudah saya lihat soalnya. Di soalnya sini. Nah, ini dari sini ini panjangnya 1,5. Bisa dimengerti, Mbak? Halo? Bisa, Pak. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan, diamati. Kalau bingung, ragu-ragu, silakan tanya. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akan lanjutkan lagi. Sekarang saya buat irisan 2. Irisan 2 mana yang saya iris? Nah, ini tadi kan saya buat irisan 1. Irisan 2 saya buat irisan 2 ketemunya seperti ini. Kalau saya iris ini, nah ini saya iris ini. Saya potong di sini, saya lihat ke sana, ke kiri. Jadinya seperti ini saya lihat irisannya saja. Nah, jadinya S3 yang kepotong dan S10 kepotong. Yang kepotong tadi seperti ibaratkan ini lehernya sapi tak potong, itulah kelihatan keluar darahnya. Stres, ini dipotong keluar darah. Ya. Ini ibaratnya menjadi tarik, ini ibaratkan tarik. Kita asumsikan, kita menggunakan kan yang tarik kan positif, kita buat yang positif itu menarik, kita semuanya kita asumsikan tarik, jadi positif thinking. Nah, ini saya lihat di sini tadi dulu saya lihat ini panjangnya 1,5, ini panjangnya 2,5. Ini ada sudut di sini. Nah, ini menurut SD dulu, kalau ini 1,5 itu 2. Ini menurut Pythagoras berapa? Ini kan sudut istimewanya. Istimewanya itu maksudnya ini kalau ini 4, ini 3, di sini mesti 5. Ini sudutnya Mas Pythagoras 3, 4, 5. Itu 3, itu 4, ini 5, yang miring 5. Itu katanya zaman dulu waktu SD kan dikasih tahu, ini Pak Pythagoras itu membuat suatu perhitungan 3, 4, 5. Terus keluar rumusnya, yang miring dikuadratkan ditambah sama dengan yang datar kuadratkan ditambah yang vertikal kuadrat. Ini sudutnya Pythagoras. Jadi cerita-cerita dongengnya Pak Pythagoras ini sudut 3, 4, 5. Kalau ada 3, ada 4,
Jadi nanti kalau membentuk segitiga nutup mesti bentuk sudut siku-siku seperti ini. Sehingga saya sebutkan ini 1,5, ini 2, ini mesti 5. Kalau nggak percaya dihitung pakai Pythagoras yang miring kan siku-siku. Nah, dalam siku-siku itu nanti muncul pengertian sinus. Sinus itu yang tegak dibagi yang miring, kosinus itu yang datar dibagi yang miring, gitu kan ya. Sehingga di sini, nah ini tangennya sama dengan kan 1,5 dibagi 2 itu 3/4. Kosinusnya 3/5, kosinusnya 4/5. Ya Pak Fikri ya. Ya Pak. Ya, ya. Ini dari sudut ini pemahamannya sinusnya 3/5, kosinusnya 4/5. Nah sekarang kita buat, karena ini ada terpotong itu 2, jadi cukup persamaannya 2. Anda mau cari momen, menghitung momen dari mana ini? Kalau momen di sini kan juga nggak ada manfaat, maka tinggal ketemunya jumlah gaya arah X dan jumlah gaya arah Y. Jumlah gaya arah Y-nya apa? Jumlah gaya arah Y S3 sinus. S3 sinus. Positif arahnya ke atas, RYA positif arahnya ke atas. Sehingga yang di sini ada gaya arah vertikal itu hanya RYA arahnya ke atas plus S3 sinus alfa. Nah dari sini maka masukkan aja RYA-nya kan tadi sudah ketemu 60 kN. Ditambah S3 kalikan 3/5. 60-nya loncat sungai ganti baju, 3-nya ke atas, 5-nya ke atas, 3-nya ke bawah, berarti ketemu S3-nya minus 100. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Kosin. Belum Pak. Silakan. Bisa dimengerti Mbak Aulia, Pak Rafli? Bisa Bapak. Oh. Ya. Pak Haikal, Mahardika, Mbak Rama Aulia, Pak Jaki Abian, Pak Fikri. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau belum ada yang ditanyakan, mudah-mudahan saya ngerti gitu ya. Nah kalau tidak ada pertanyaan itu ada 2 kemungkinan, ngerti banget atau bingung banget gitu ya. Tapi tidak masalah, nanti mudah-mudahan kalau bingung ya tanya. Ini tadi saya buat irisan 1, irisan 2, sekarang saya buat irisan yang ketiga. Saya lihat ke kiri. Ini buat irisannya kok dilihat ke kiri semua, apa boleh nggak dilihat ke kanan? Boleh. Tapi ini saya kebetulan melihatnya itu ke kiri gitu ya, enggak apa-apa gitu. Lihat ke kanan juga enggak apa-apa. Tapi nanti hitungannya agak beda. Namun demikian jawabannya mesti sama. Hasilnya mesti sama. Ini saya buat irisan ketiga. Irisan ketiga kalau saya lihat gambar seperti
Potong apa? Potong batang 1, batang 5, batang 11. Potong. Nah, seperti tadi ini, seperti apa namanya? Ini misalnya saja leher sapi dipotong, seret, darahnya keluar, strip. Ini leher sapi yang ini potong, seret, keluar darahnya. Ini potong, seret, keluar darahnya. Nah ini gaya batangnya itu S1, S5, dan S11. Terus bagaimana caranya nyari? Nah, saya mau nyari momen di C2, momen di C2, titik C2 ini. Kenapa ngambil C2? Supaya ini S1 dan S5 tidak mengganggu perhitungan. Supaya ini kan, kalau ini dengan ini kan ketemunya di C2. Kalau ketemu di C2 artinya apa? Jaraknya ke titik C2 kan 0. Jarak 0 berarti tidak buat momen kan? Yang tinggal yang S1 ya sudah saya ambil momen di sini. Momen di sini sama dengan 0, maka apa? RYA dikalikan 4. RYA ini mana ini? Diperpanjang. RYA perpanjang. Bayangannya aja diperpanjang sana. Tarik garis tegak lurus, red. Oh, jaraknya 4. RYA kalikan 4. RYA muternya kalau ini titik 2, titik C2, RYA-nya di sini. Ini muternya ke arah jarum jam negatif. Terus ditambah apa lagi? S11. S11 arahnya ke sana positif. Jaraknya berapa? Ini perpanjang, dari sini tarik, oh 1,5. Ada lagi apa-apa? RXA, tapi RXA-nya 0 daripada buang-buang tenaga. Gayanya 0 sudah nggak usah dihitung aja. Tapi kalau gayanya ada dihitung ya. Maka di sini RYA kalikan 4 plus S11 kalikan 1,5 sama dengan 0. Ini saya hanya mainan aja, ini trik ngitung aja karena tidak pakai kalkulator. 4 itu kan sama dengan 8/2. 1,5 sama dengan 3/2 gitu ya. Supaya nanti bisa coret-coret itu ketemunya kalau seperti ini kan S11-nya 160. Ya. Ya, Pak Fikri. Nah, Pak Fikri. Ya, Pak. Ya, terus sekarang jumlah gaya-gaya arah Y sama dengan 0. Tambah RYA ditambah S5 sinus. Nah, 5 sinus. Ini kan yang di sini. Yang berdiri sinus. S5 sinus apa? Sampai 60 plus S5 plus dikalikan 3/5. Nah, sudah S5 ketemunya minus 100. Sampai di sini bisa dimengerti, silakan diamati, direnungkan, catat kalau perlu, kalau bingung tanya. Mbak Firlia mah bisa dimengerti, Pak Haikal. Apa? Pak Haikal bisa mengerti. Pak Haikal, kayaknya lagi mandi kayaknya. Saya rasa. Pak Zaki Abian, Pak Rafli, Mbak Gusna, Pak Rana. Siap, bisa Pak. Bisa ya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan aja buat potongan lagi. Potongannya tadi kan dengan buat potong-potongan itu. Sekarang saya potongan lagi. Potongan tadi sudah saya sampaikan. Potongan bisa begini, bisa ini di crop ini. Saya nge-crop di titik C1. Titik C1 saya crop. Crop di titik C1.
ketemunya seperti ini loh. Barangnya setelah saya crop seperti ini. Nah, ini. Saya crop ketemunya ini. Ini ke sana sama ya. Potong S6, potong S11, potong S12. Gaya 120 ini harus disertakan karena kita lihat keseimbangan titik. Nah, ini kita crop ini kita potong ini ya. Potong itu. Nah, S6, S12, S11, S20. Bukan S20. Ini gaya beban 20. Nah, dari sini gampang. Cuma gaya nah, X sama dengan 0. S12 minus S11 sama dengan 0. Tadi S11 sudah dihitung kan? S11 ini ketemu 160. Maka ketemu S12 minus 160 sama dengan 0. Nah, S12 sama dengan 160. Jumlah gaya arah vertikal sama dengan 0. S6 positif minus 120 sama dengan 0. S6 sama dengan 120 km. Sampai di sini bisa dimengerti, silakan diamati, renungkan, catat kalau perlu, kalau bingung tanya. Berarti yang irisan rangka batang kayak gini berarti pakai sudut istimewa ya Pak? Ya, ini kebetulan contoh soal saya menggunakan sudut-sudut istimewa. Kalau ujian pun saya menggunakan sudut istimewa. Tapi kalau misalnya sudutnya tidak istimewa, ya terpaksa Anda harus mencari sinus kosinusnya berapa gitu. Ya, bukan dimengerti. Ini kebetulan contoh soal. Kalau contoh soal buat yang mudah-mudah. Ujian juga nanti dibuat tidak yang susah-susah, yang mudah-mudah. Ya. Ya Pak. Makasih banyak Pak. Ya, oke, ya. Nah, ini kan saya tadi mencari ini ya. Yang saya buat kan baru ini irisan 1, irisan 2, irisan 1, irisan 2, irisan 3, dan irisan 4. Yang ditemukan, yang sudah dihitung 1, 3, 4, 5, 6, 12, 11, 10. Yang lainnya kan belum. Nah, tolong Anda lengkapi. Anda dicoba dihitung. Kalau hanya melihat kan biasanya susah mengertinya, mana yang tidak dimengerti kan tidak ketahuan. Nah, saya harapkan Anda ini gitu. Dengan cara yang sama silakan dihitung gaya batang yang belum dihitung. Setelah semua batang dihitung, maka disusun tabel resume gaya batang. Gaya batang positif berarti gaya batang tarik, gaya batang negatif berarti gaya batang tekan. Nanti dihitung, ditabelkan ini. Ini sebenarnya saya sudah ngitung, tapi tolong buktikan ketemunya ini apa enggak. Semua batang itu Anda hitung coba dengan cara buat irisan-irisan gitu. Silakan mencoba menghitung gaya batang untuk struktur angka batang yang ada di berbagai buku mekanika. Ini untuk latihan, tapi ini paling tidak saya buat. Nah, mengapa batang tarik dengan batang tekan kok dipisah? Nah, ini nanti kaitannya dengan kuliah baja dan kuliah kayu. Kalau ada membuat struktur kayu, struktur baja. Kalau batang-batang yang tertarik itu hanya menerima beban tarik saja. Jadi kalau kuat, ya kuat. Kalau tidak kuat, gayanya lebih gede, itu enggak masalah. Tapi kalau batang tekan itu ada barang yang tertekan itu akan mengalami gejala instabilitas, ketidakstabilan, kena suatu peristiwa yang disebut dengan tekuk, kling. Itu nanti dibahas di mata kuliah struktur baja, beton, dan juga kayu. Jadi
Kalau yang tertarik itu ya tertarik gitu aja. Yang terbatang itu kalau tertarik ya tertarik gitu aja. Kalau tertekan, nah batang tertekan itu kemungkinan walaupun masih kuat, dia ada suatu gejala lain yang menyebabkan dia itu tidak stabil atau instabilitas. Sekarang saya sampaikan, ini kalau mahasiswa, kalau perkenalan mahasiswa itu jangan menggunakan cara jahiliyah dulu, menggunakan ditekan-tekan. Kalau ditekan itu mesti nanti terjadi instabilitas, ketidakstabilan. Ya, makanya saya kalau kuliah mekanika itu ngajak guyon aja gitu ya. Anda kuliah mekanika gitu, hitungan tapi guyon aja, nggak usah dibuat seolah-olah tertekan. Waduh ini, Anda jangan merasa tertekan karena adanya rumus-rumus itu. Ya, kalau tertekan ya sudah, jadi terjadi instabilitas.